Kesepakatan tarif Indonesia dan Amerika, good deals? Amerika dan Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan baru soal tarif impor. Setelah tarik ulur negosiasi, Amerika bersedia menurunkan tarif impor bagi produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Tapi tentu saja, ya nggak ada makan siang gratis. Sebagai imbalannya, Indonesia harus membuka keran ekspor bagi produk energi dari agrikultur Amerika tanpa tarif dan hambatan non-tarif. Presiden Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan membeli komoditas energi senilai 15 miliar dolar, ditambah produk agrikultur sebesar 4,5 miliar dolar. Tak hanya itu, kesepakatan ini juga mencakup pembelian 50 unit pesawat Boeing terbaru, yang sebagian besar bertipe Boeing 777. Kesepakatan ini terlihat manis di atas kertas, tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Benarkah ini sebuah win-win solution atau justru hanya simetris di permukaan? Timpang dalam kenyataan, apakah ini bentuk dari diplomasi ekonomi atau bentuk penyerahan diri kepada Amerika Serikat? Apa yang terjadi di sana berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer. Seperti kita tahu, kesepakatan yang tercapai ini merupakan kelanjutan dari kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Donald Trump awal April lalu yang menargetkan hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Tarif yang dikenakan berbeda-beda kepada masing-masing negara, dengan Cina yang paling terdampak karena dikenakan tarif 125%. Alasan Donald Trump menerapkan kebijakan tarif tinggi ke negara-negara lain adalah untuk mengatasi defisit anggaran yang melanda Amerika. Utang Amerika mencapai 36 triliun pada 2024. Jika defisitnya tidak bisa ditekan, utang Amerika diperkirakan pada 2034 akan mencapai 54 triliun. Sejak pengumuman tersebut, Indonesia aktif melakukan negosiasi agar tarif bisa turun. Namun ya, Amerika tetap kekeh, nggak mau menurunkan tarifnya. Pada tanggal 7 Juli, Trump mengirimkan surat ke banyak pemimpin negara, termasuk Prabowo. Isi suratnya adalah pernyataan bahwa tarif yang dikenakan kepada Indonesia tetap di 32%. Menurut Trump, alasannya adalah karena neraca dagang Amerika yang terus defisit alias rugi lantaran tarif, non-tarif kebijakan dan hambatan perdagangan yang diterapkan Indonesia. Dalam sosial medianya, Donald Trump juga mengancam akan memberikan tambahan tarif sebesar 10% kepada negara-negara BRICS yang disebutnya sebagai anti-American policies. Setelah pengumuman tersebut pada 9 Juli 2025, delegasi Indonesia dikirim untuk melakukan negosiasi lagi. Delegasi dipimpin oleh Menko Perekonomian, yaitu Airlangga Hartarto. Indonesia dan Amerika sepakat untuk mengintensifikan perundingan atau negosiasi tarif. Dan sepekan kemudian, Amerika dan Indonesia mencapai kesepakatan. Tarif resiprokal kepada Indonesia yang sebelumnya 32% turun menjadi 19%. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full Berhasilnya access negosiasi into pemerintah Indonesia kepada Amerika agar mau menurunkan tarif resiprokalnya terdengar seperti kemenangan diplomasi. Iya bukan? Tapi tunggu dulu. Tarif resiprokal itu kan berarti negara akan mengenakan tarif impor yang setara atau sepadan terhadap negara B. Jika negara B juga mengenakan tarif impor terhadap produk dari negara A. Dalam sistem tarif resiprokal, keuntungan diperoleh jika kedua pihak saling menyeimbangkan beban tarif. Nah, masalahnya dalam kesepakatan ini hanya Indonesia yang terkena tarif 19%, sementara
produk-produk Amerika akan masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenakan atau dikenai tarif sama sekali. Trump juga memberikan syarat, Indonesia harus membeli komoditas energi senilai 15 miliar dolar, produk agrikultur sebesar 4, miliar dolar, dan pembelian 50 unit pesawat Boeing terbaru yang sebagian besar bertipe Boeing 777. Kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Itu kalau Presiden Trump bilang? Iya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda, ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Nah, apakah ini yang disebut diplomasi, negosiasi cerdas, kepemimpinan tangguh, atau sekedar bentuk penyerahan diri? Ya, dalam kesepakatan ini, Trump mengajukan berbagai tuntutan. Namun, alih-alih menolak atau menawar, Indonesia menerima semuanya tanpa satu pun yang berhasil ditunda atau digagalkan. Di mana posisi tawar Indonesia? Di mana martabat diplomasi negara besar yang dikenal kaya sumber daya dan memiliki potensi pasar yang menjanjikan? Fenomena ini menegaskan bahwa hubungan dagang yang terjalin bukanlah bentuk kemitraan strategis yang setara. Ini adalah potret ketimpangan struktural relasi yang menempatkan Indonesia sebagai pihak yang ditekan, bukan diajak duduk bersama. Pada titik inilah berlaku ungkapan lama, the beggars cannot be choosers. Pengemis tak bisa menjadi pemilih. Maksudnya, ketika seseorang berada dalam posisi lemah atau bergantung pada bantuan pihak lain, maka ia tidak berada dalam posisi untuk menentukan syarat atau menuntut lebih. Ia hanya bisa menerima apa yang diberikan, seberapapun besar atau kecilnya, dan bersyukurnya atas apa yang ditawarkan. Bila ini dianggap keberhasilan diplomasi, maka kita perlu bertanya ulang, siapa sebenarnya yang menang? Atau mungkin ini seperti peribahasa Melayu, menang sorak, kampung tergadai. Perlu disadari, di balik hasil yang tampak di permukaan, tersimpan pesan yang lebih dalam. Dalam sistem ekonomi global yang dibentuk oleh logika kapitalisme, yang berlaku hanyalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia berkuasa. Amerika Serikat dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dimilikinya itu memiliki posisi untuk menekan dan mengatur negara-negara lemah seperti Indonesia. Ibarat pedagang besar yang seenaknya menentukan harga dan aturan, negara seperti Amerika bisa memperlakukan negara berkembang layaknya pedagang kecil yang tak punya pilihan selain menerima. Bahkan jika harus merugi. Namun berbeda situasinya ketika Amerika berhadapan dengan negara kuat lainnya, seperti Cina. Ketika Trump mencoba memberlakukan tekanan dagang terhadap Beijing, Cina merespon dengan tegas membalas dan menolak tunduk pada praktek perdagangan yang timpang. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia perdagangan yang tidak setara, hanya mereka yang kuat yang mampu berkata tidak. Dalam prakteknya saat ini, sistem perdagangan internasional yang didasarkan pada ideologi kapitalisme cenderung bersifat eksploitatif dan tidak adil. Bayangkan teman-teman, nggak adil. Nah, pola semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang menekankan asas keadilan dan kesetaraan dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan tanpa ruang bagi dominasi atau eksploitasi satu pihak atas yang lain. Lebih dari itu, dalam Islam, pandangan Islam, negara yang menjunjung syariat tidak seharusnya tunduk pada tekanan dari negara-negara yang secara nyata
memusuhi Islam dan umat Muslim, seperti halnya negara kafir harbi, terlibat dalam hubungan perdagangan yang menguntungkan pihak semacam itu dianggap bermasalah secara hukum, ya secara hukum syariah tentunya, karena berpotensi membuka celah penjajahan dan kerusakan atas kedaulatan umat. Selama Indonesia masih berada dalam kerangka sistem kapitalisme neoliberal, dominasi kekuatan asing atas ekonomi nasional akan sulit dihindari. Begitulah kawan. Lalu bagaimana pendapat kawan sekalian? Silakan komentar di bawah. Apa yang terjadi di sana berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer